Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Syifa Sakinah, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan IPA, dengan nomor peserta 209005688828. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya dengan tema pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di pembelajaran IPA hari ini. Ya, sebelum Syifa memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Syifa absen dulu. Ya, silakan bagi yang dipanggil namanya. Anissa, Aura, Bunga, Denisa, Fahreza, Panas, Fatih, Didi, Hafna, Luis, Maheswara. Oke. Silakan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, cek kolom meja masing-masing, laci masing-masing, bagian tas, ya, bagian bawahnya. Kalau masih ada sampah, silakan diambil dan buang dulu. Yang piket tadi ini sudah melaksanakan tugasnya? Sudah? Cukup? Silakan jas labnya dirapikan terlebih dahulu. Baru kita akan siap mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, bisa kita mulai lagi ya. Coba yang belakang dengeran nggak suaranya Bu Syifa? Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran bab baru, yaitu terkait dengan pencemaran lingkungan, ya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kata pencemaran? Coba angkat tangan dulu. Polusi, kotor, sampah. Ada lagi? Oke, intinya tadi ada polusi, ada sampah, ada kotor. Nah, kalau misalkan ada gambar yang seperti yang ditampilkan di depan, kenapa kalian mengalami kondisi seperti gambar di depan? Ada yang pernah? Siapa yang pernah? Ceritakan pengalamannya. Tahu bulan aku juga di jalan AIB itu sering banjir karena selokannya banyak sampahnya di itu terjadi setiap musim penghujan atau memang sering dalam setiap bulannya? Siapa lagi yang mengalami? Oke, kapan? Diceritakan. Kalau akhir Desember kemarin rumah aku sampai masuk ke dalam. Oke, sampai masuk ke dalam. Penyebabnya Karena selokannya karena selokannya, ya, rata-rata karena selokannya. Terus, kalau misalkan seperti ini, apakah ada penyebab lain selain selokannya yang mampet atau selokannya banyak sampahnya? Apa ada permasalahan yang lain? Ya. Terus, ada lagi? Kenapa hujan deras di tempat sebelah hujan deras tidak banjir, tapi di sebelah satu? Selain
Ada lagi nggak penyebabnya? Salurannya, daerah resapannya ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengelompokkan berbagai jenis pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil observasinya dengan rinci. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa dapat membuat poster dampak pencemaran air dan penanggulangannya. Ya. Nah, pentingnya kita mempelajari materi hari ini, yaitu dengan mempelajari materi pencemaran lingkungan, diharapkan siswa mengetahui macam-macam dan cara penanggulangan dari pencemaran. Garis besar materi pembelajaran pada hari ini yaitu ada tentang pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, tanah, udara, dan penanggulangan pencemaran. Nah, sekarang siswa mau game dulu. Perhatikan aturannya. Ada dua pilihan jawaban, yaitu pilihan hijau dan pilihan merah. Jika kalian memilih hijau, maka angkat bukunya. Kalau itu memilih merah, silakan angkat buku. Ya? Siap ya? Ya, perhatikan pertanyaan yang ada di sini. Manakah yang merupakan pengertian pencemaran? Yang hijau atau yang merah? Yang hijau masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Yang merah naiknya kualitas suatu lingkungan. Hijau buku tulis dan merah ballpoint. Satu. Angkat ya. Silakan jawabannya diangkat, ditunjukkan. Ada yang ballpoint? Tidak ada. Kita cek. Berarti hijau semua ya. Kita cek yang hijau betul atau salah. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Zat penyebab polusi adalah atau di sini disebut apa? Polusi atau polutan? Sudah siap? Silakan angkat jawabannya. Tidak ada yang ballpoint ya. Oke, betul ya. Satu lagi ya. Perhatikan. Yang termasuk contoh perilaku penyebab pencemaran adalah yang pertama melakukan program kali bersih, yang kedua buang sampah di sungai. Silakan jawabannya diangkat. Oke, poin semua kita cek. Betul ya. Ternyata sudah betul semua ya. Nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, ketika muncul gambar ini ya, seperti yang bisa tunjukkan di depan, apa pendapat kalian? Silakan ditulis dalam bentuk pertanyaan di buku kalian masing-masing. Nanti akan kita cari 4 permasalahan pada pembelajaran. Silakan dicari dulu. Bersifat waktu selama 30 detik untuk memikirkan pertanyaan yang akan ditanyakan.
Oke, cukup? Udah bisa? Silakan. Ada yang mau mengemukakan pertanyaannya dulu? Pendapatnya dulu? Oke. Bagaimana cara menanggulanginya? Menanggulangi apa? Pencemaran itu udara. Oke. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Ada lagi? Oke. Nah. Apa dampak kejadian pencemaran tersebut bagi keberlangsungan hidup? Oke. Apa dampak terhadap keberlangsungan kehidupan ya? Silakan satu lagi. Apa bahayanya? Oke. Apa bahayanya? Bahayanya dari Oke, silakan dicatat dulu. Tadi kesepakatan ada 3 pertanyaan, ya. Jadi bagaimana cara menanggulangi, apa dampak terhadap keberlangsungan hidup, dan apa bahaya untuk dari pencemaran itu, ya. Nah, inti dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu macam-macam pencemaran itu dibedakan menjadi 3. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Tadi kan kamu sudah menjawab pertanyaan, apa itu pencemaran? Pencemaran itu kan dari masuk atau dimasukkannya suatu zat ke dalam lingkungan tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas dari lingkungan tersebut. Ya, jadi ketika lingkungan tersebut mengalami penurunan kualitas, berarti telah memasuki zat-zat pencemaran. Paham ya? Tadi zat pencemaran namanya apa? Nah, inti kegiatan diskusi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu pilih salah satu jenis pencemaran, ya. Hanya satu saja di antara 3 tadi. Jelaskan apa penyebabnya melalui lisan, nanti kalau dipresentasikan, dan tulisan atau gambar. Jadi nanti kalian membuat poster terkait dengan penyebab dan cara penanggulangannya. Ya, paham tugas hari ini? Sebelum kita masuk ke materi inti, Yusuf akan bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian boleh mencari referensi baik dari buku, baik dari internet, ya, atau dari sumber media yang lain. Paham? Yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi adalah yang memiliki anggota dengan Tes ya. silakan nanti kelompok lain menanggapi, ya. Boleh dalam bentuk tambahan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra bersama Perkenalkan, nama saya Pak Faisal Malu sedikit absen itu. Saya mau menjadi sekitar pertama absen itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster pencemaran air. Jadi di sini gambarnya ada
pabrik yang buang limbah ke sungai yang menyebabkan ada ikan-ikan yang mati, terus banyak sampah-sampah yang ada di sungai. Ini juga ada pencemaran asap, pencemaran udara, tapi kita fokusnya ke pencemaran air. Pengertian pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Penyebab pencemaran air antara lain limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau laut, sampah, senyawa organik atau pestisida, deterjen dan juga minyak, dan senyawa organik atau merkuri, metal, sulfur dan kadmium. Sekian penjelasan dari saya. Karena ada yang mau bertanya atau menambahkan pendapatnya, Silakan yang mau bertanya atau menambahkan pendapatnya angkat tangan. Yang presentasi di depan. Silakan siapa atau yang sudah baca? Oh, oke. Silakan ini juga. Boleh perkenalan. Terus lagi. dengan melakukan kampanye, pemerintah juga dapat berkunjung ke setiap rumah untuk menjelaskan tentang dampak-dampak pencemaran air dan juga penanggulangannya. Dapat juga menyadarkan masyarakat tentang bahaya pencemaran air juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara yang beranggotakan Zainab Emikato absen 12, Salwa Dia Syarafana absen 25, Renang Nita absen 20, Anissa Amora absen 3. Di sini kita membuat poster pencemaran udara. Di foto ini ada pabrik yang menghasilkan udara yang tercemar dan juga ada beberapa kendaraan pribadi yang menghasilkan asap udara yang tercemar itu akan membahayakan kita semua. Pengertian pencemaran udara adalah kehadiran suatu instruksi kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengakibatkan juga dalam kenyamanan atau merusak Penyebab pencemaran udara ada dua penyebab, yaitu dari faktor dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam sebenarnya adalah aktivitas fotografi yang mengeluarkan api dan gas mekanik, keamanan dan kegiatan yang dari faktor manusia itu ada udara yang tercemar melalui berbagai kegiatan seperti kendaraan bermotor maupun alat pabrik industri, bahkan kegiatan rumah tangga juga dapat menghasilkan pencemaran udara. Cara penanggulangan untuk mengurangi pencemaran udara: beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, menanam pohon, tidak membakar sampah, menghentikan kebiasaan merokok, hemat energi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Apabila ada yang bertanya, silakan. Silakan. Angkat tangan. Nama saya Pak Pramila Hanifah, nomor 16 di sini ditanya, kalau kita harus menggantikan knalpot yang menyebabkan polusi itu dengan apa ya supaya ramah lingkungan? Terus dia kan knalpot itu menyebabkan polusi, jadi kita harus ganti pakai apa biar lebih ramah lingkungan? Oke. Terus jadi apa? Knalpot itu asapnya ya, agar bisa lebih ramah lingkungan. Silakan dijawab. Ya, Bapak diberikan pendapatnya. Memakai motor listrik. Kendaraan listrik jawabannya. Itu. Ada tambahan? Silakan. Aku sama Bella Jumpa 24 di SIM kertas itu tadi kan untuk mengganti kendaraan yang
Indonesia satu orang itu kayak megang satu kendaraan, gitu kan? Misalkan dalam satu keluarga itu ada 5 orang dewasa. Berarti nanti ada 5 motor. Kebanyakan orang di Indonesia seperti itu. Berbeda dengan negara yang ada di berbeda dengan negara luar. Mereka membatasi dan pajak untuk kendaraan yang pribadi itu mahal. Makanya orang itu lebih mikir lagi ketika mau membeli. Ya, kalau di Indonesia punya parkir nggak punya parkir ya tetap beli mobil. Ya kan? Kalau di luar negeri dia harus mikir banyak, mikir pajaknya, mikir lahan parkirnya. Karena kalau memakai lahan umum, lahan pemerintah, ya atau lahan negara itu bisa kena denda, gitu ya. Nah, kalau untuk mengurangi lagi tadi itu menggunakan biogas, ya banyak kotoran sapi, kotoran manusia. Orang berpikir nggak sedot WC itu kotorannya dibawa kemana? Iya kan? Masa langsung dibuang? Mereka kalau dibuat energi. Paham ya? Jadi sebenarnya yang kamu keluarkan itu bisa dibuat manfaat lagi. Ya, kayak kotoran ayam itu kalau dibuat pupuk bisa. Pupuk kandang, ya pupuk kandang. Ya kalau kamu lihat di film Filipina ya, yang kejatuhan kotoran itu sebenarnya kotoran campuran ya. Dan memang betul di beberapa wilayah itu memakai seperti itu bisa mengurangi ya kotoran-kotoran. Kalau misalkan dari tadi asap bisa memakai kendaraan umum, ya mengurangi pembelian kendaraan pribadi. Masalahnya gaya hidup di negara kita itu yang bisa direm, ya. Ada tetangganya beli mobil, dia beli ikut-ikutan, malah nambah polusi, betul? Berarti dari kitanya dulu harus berani mengubah diri, paham? Itu ya. Jadi intinya seperti itu. Semoga nanti ada langkah-langkah lain dalam mengurangi pencemaran. Ya, karena efek itu buat kehidupan. Oke, silakan ditutup boleh. Terima kasih atas pendapat dan penjelasannya. Kalau tidak ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya materi pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya silakan masing-masing kelompok tadi perwakilan maju. Satu orang aja. Perwakilan yang tadi sudah maju, ya 3 kelompok tadi silakan satu orang maju. Silakan. Iya. Ini sebagai buat saya ya agak kecil-kecilan. Kenang-kenangan dari saya untuk kelompok yang tadi sudah maju. Kami ya aslinya mungkin tidak seberapa ya. Untuk kenang-kenangan. Nanti dibagi saja ya nggak usah dilihat semuanya tapi sudah pada ini ya perwakilan saya berikan di Indonesia nanti silakan dibagi kerja oke dibukanya nanti ya oke saatnya kita menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tadi juga permasalahan yang sudah kita tentukan, bagaimana penanggulangan pencemaran, apa dampaknya dan apa bahayanya bagi manusia ya. Jadi pada intinya bagaimana penanggulangannya masing-masing itu punya cara yang tersendiri, baik pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman kalian baik secara lisan ataupun tulisan. Ya, juga melalui poster, gitu ya. Terus yang kedua tadi, apa dampaknya bagi keberlangsungan hidup manusia? Tentunya itu akan mengganggu kehidupan kita ya. Karena misal ya pencemaran udara, kita ambil pencemaran udara, ozon bisa kembali lagi utuh itu setelah 50 tahun.
ya kamu aja misalkan ini umur 15 misalnya 15 ditambah 50 tahun kamu dan nenek-neneknya sudah pakai kaki itu baru ozonnya bisa benar lagi. Kalau pencemarannya bisa direm itu baru bisa benar. Makanya sempat kemarin saat COVID ya, kamu lihat katanya langit pastinya cerah, biasanya tidak cerah. Saat COVID jarang ada aktivitas, jadi cerah terus di kota-kota besar. Begitu, nah itu memberikan efek itu, ya, paham ya? Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan energi yang ada di kehidupan kita sehari-hari agar pencemarannya bisa paling tidak berkurang. Kalau dihentikan total memang agak susah, tapi setidaknya kita berusaha mengurangi. Salah satu caranya termasuk ini, ya, membawa botol minum dari rumah. Berarti mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik berapa tahun bisa melebur? 100 ya. Pada intinya baik 100 maupun 1000 itu tentu waktu yang lama. Untuk satu plastik, Indonesia adalah negara penghasil plastik paling banyak. Apa-apa plastik ya kan? Nah makanya sekarang kurangi penggunaan plastik agar pencemarannya juga bisa berkurang. Oke, sekarang disuruh minta tolong satu anak berefleksi terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini, kurangnya apa, kalau ditanya silakan angkat tangan, boleh. Saya beri minum. Kalau yang berpendapat aja, berpendapat silakan angkat tangan, boleh. Musibah itu sama juga pendapat tentang pembelajaran hari ini, kurangnya apa, lebihnya apa, gitu. Menurut kamu nggak apa-apa, apapun yang ada di kamu bisa. Oke, silakan. Ayo, Mas berdiri. Berdiri. Satu aja, kamu aja. Ayo berdiri. Hanya pendapat saja. Sama kekurangannya. Ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Pertama kekurangannya tadi pada kelompok-kelompok yang maju kurang keras ngomongnya, jadi penjelasan dari kelompok itu sendiri kurang dimengerti, jadinya musibah yang nambahin tadi. Terus lebihannya ya seru, bisa saling tanggapan pendapat, tanya-tanya gitu. Terus apa lagi? Saling debat ya. Ya, ada misi tersendiri antara anak barangkali ada misi ya, ada kawan yang tidak bisa dilupakan, akhirnya oke, cukup? Iya. Nanti yang beda. Oke, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, semoga kita masih kesempatan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan evaluasi terkait pencemaran lingkungan yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Nanti disiapkan lembar folionya. Nanti kita akan ulangan terkait dengan pencemaran lingkungan. Ya, oke. Sebelum Bu Syifa isi, silakan dibuka HP-nya, klik atau ketik dulu alamat itu. Ketik alamat itu, silakan dijawab dalam waktu 3 menit. Ya.
sebelum bersyukur akhiri, silakan kita berdoa masing-masing ya. Kita berdoa menurut pembicaraan masing-masing. Silakan berdoa di baris tengah. Silakan berdoa di baris tengah. Selesai? Bersyukur akhiri pembelajaran pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.